Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam ibadah online dalam minggu ini, di mana kita akan kembali melakukan ibadah online di setiap minggunya. Karena pandemik ini terus meresahkan kita semua, bahkan sudah sampai pada kota ini. Tapi saya percaya bahwa kita semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan diberkati dan dijaga oleh Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang senantiasa menjaga domba-dombanya. Amin. Saya juga ingin menyambut kita semuanya dengan salam merdeka, di mana Indonesia, bangsa kita sudah merdeka untuk tahun ke-75, semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu mari kita terus percaya bahwa Yesus ada di hati kita dan Garuda ada tetap di dada kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan akan tampil di layar petugas minggu depan. Berbahagialah kita yang dipilih dan dipercaya untuk melayani Tuhan, dan biarlah kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin di dalam melayani Tuhan. Saya juga akan menampilkan di layar untuk saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan secara online. Akan ada tampil di layar nomor rekening untuk kita transfer. Dan kalau saudara-saudari ingin memberikan secara tunai, saudara dapat memberikan kepada bendahara gereja. Saudara-saudari, di Mazmur pasal 86 ayat 12 sampai 13 berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah." Kita bersyukur kita punya Tuhan yang adalah penyelamat kita. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita sama-sama mengangkat hati dan jiwa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat menikmati ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Shalom. Shalom, selamat pagi. Selamat kembali bertemu di dalam ibadah online pada hari ini. Dan salam buat kita semua yang setia mengikuti ibadah di rumah melalui online. Kita bersyukur, kita percaya hadirat Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Asalkan kita memiliki hati yang akan terus mencari Tuhan, Tuhan akan terus datang hadir bersama-sama dengan kita. Juga salam kemerdekaan buat kita semua, bangsa Indonesia. Tidak terasa kita sudah merdeka selama 75 tahun. Salam merdeka untuk bangsa Indonesia, salam merdeka untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan memasuki ibadah kita. Mari kita semua siapkan hati kita, dan kita akan mendengarkan fotum panggilan beribadah. Siapa yang menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Puji syukur untuk kasih Tuhan dan anugerahnya buat kita semua. Saat ini kita mau datang, kita mau mengiringi Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau terus datang, kita terus mencari Dia. Kita akan terus mengikuti Tuhan dengan setia. Kita akan sungguh-sungguh datang mencari Dia, karena kita percaya kita mempunyai Bapa yang begitu luar biasa, yang begitu mengasihi kita. Kita akan terus melayani Dia sampai kita menerima mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan
berdiri, mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini dan kita sama-sama katakan, tak akan pernah ku sesali, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi, mengiring-Mu Tuhan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Janji-Mu Tuhan akan kami selalu pegang teguh ya Bapa, sampai kami menerima mahkota kehidupan ya Tuhan. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Benar Tuhan, janji Tuhan akan selalu kami pegang ya Bapa. Terima kasih Tuhan,
selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu ada menyertai setiap daripada jalan kami ya Bapa. Kami bersyukur Bapa, berkati hati kami Tuhan, agar kami selalu setia melayani Tuhan. Kami selalu setia ya Tuhan, selalu ada mengiringi Engkau ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami percaya Tuhan akan selalu ada bersama dengan kami. Setiap daripada pelayanan kami Bapa tidak akan sia-sia Bapa. Kami akan terus setia ya Bapa mengikuti Tuhan, karena kami percaya ya Bapa, sampai akhir hidup kami, sampai kami menerima mahkota kehidupan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam satu nama, Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Responsoria. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dan bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Kita baca bersama. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Gloria Patri. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita kembali ke dalam pelayanan online karena situasi yang memang kurang kondusif kembali terjadi di kota ini. Oleh sebab itu kita kembali ke kebaktian online di mana saudara-saudari semuanya berkebaktian di rumah. Tapi kita percaya bahwa Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kudus akan selalu bersama dengan kita ketika kita benar-benar memuji Tuhan. Amin. Salam merdeka sekali lagi. Jikalau ada sama saudara kanan kirimu sedang menyaksikan bersama-sama kebaktian online, salam dan katakan salam merdeka. Kita punya Allah yang setia dan benar. Oleh sebab itu, mari kita memuji Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kemerdekaan bagi bangsa ini. Amin. Kita punya Tuhan Allah yang luar biasa, yang selalu setia menjaga kita. Mari semuanya bertepuk tangan dimanapun
dimanapun kau berada. Come on. Semua angkat suaramu, katakan sama-sama. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari, menari, memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kaulah yang ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Amin. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Katakan ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang benar. Engkaulah kebenaran itu Tuhan. Mari sekali lagi kita angkat suara kita bersama-sama. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kaulah yang ditinggikan. Jiwaku bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Amin. Yesus, Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Angkat tanganmu, katakan. Kau Allah yang setia, karena Kau selalu bersamaku. Selalu bersamaku. Yesus, Yesus Tuhan mulia. Hidupku milik-Mu, hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar. Kami percaya tak pernah tinggalkan
Ya, setiap daripada kasih Tuhan nyata di dalam hidup kita, setiap orang yang sudah diberkati Tuhan, kita bersyukur untuk semua kasih dan anugerahnya. Kita juga bersyukur sudah 75 tahun Indonesia merdeka, walaupun pada saat ini situasi dan keadaan daripada negeri kita mengalami daripada pandemi, tapi kita terus bersyukur kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang selalu memberkati daripada bangsa kita, negara Indonesia. Kita akan terus dukung, kita akan terus membawa doa kita bagi bangsa kita, bagi negara kita, agar setiap daripada pandemi ini, setiap apa yang menjadi permasalahan di dalam negeri kita ini, semuanya Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan, agar semuanya boleh berlalu dan kita boleh kembali lagi bersama dengan negara kita, negara Indonesia, boleh terus memuji Tuhan, boleh terus bersyukur atas kasih dan anugerah daripada Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Kita akan terus datang memanjatkan setiap doa kita untuk negara kita, negara Indonesia. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Syukur untuk setiap rencana dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Mari kita sama-sama memanjatkan doa kita kepada Tuhan untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, untuk negara kita yang pada saat ini mengalami banyak sekali cobaan, banyak sekali permasalahan dan pandemi yang saat ini ada di negeri kita. Mari kita sama-sama, kita mau terus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan bangsa kita. Tuhan akan datang, Tuhan akan selalu melawat daripada negara kita. Kita mau terus berdoa, kita mau terus menyerahkan apa yang menjadi permasalahan dan pergumulan negara ini di dalam tangan Tuhan. Kita jangan pernah menyerah. Tuhan akan selalu
selalu memberikan yang terbaik. Tuhan akan selalu menyediakan yang terbaik untuk bangsa kita. Kita mau terus datang menyerahkan daripada doa kita kepada Tuhan. Berdiri ya Tuhan, dan membawa setiap doa kami ya Tuhan. Sesuatu yang besar akan terjadi bagi bangsa ini ya Bapa. Yang besar pasti terjadi. Yang akan mengubahkan setiap daripada permasalahan negeri kami ya Bapa. Seluruh bumi, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa.
kami percaya Tuhan saat ini mendengar setiap daripada doa kami ya Bapa, untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Apa yang menjadi permasalahan, pergumulan, pencobaan ya Bapa yang dihadapi oleh bangsa kami saat ini datang berdoa, memohon Tuhan turun tangan. Tuhan memberkati bangsa kami ya Bapa. Daripada permasalahan yang dihadapi Tuhan, kami butuh pertolongan tangan Tuhan. Hadir, melawat, memberkati ya Bapa, memulihkan keadaan bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini sebagai doa kami untuk bangsa dan negara kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami terus berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu hati dan pikiran kami dipenuhi dengan firman Tuhan. Hidup kami diubahkan melalui firman ini. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang tolong dan pimpin kami, berikan kami hikmat untuk mengerti akan firman-Mu. Dan juga urapi bibir hamba-Mu supaya bisa dengan bahasa yang sederhana menyampaikan firman ini. Dan kami setiap orang dengan sikap hormat dan rindu akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapak Ibu Saudara-saudari, tema kita pada pagi hari ini adalah domba-domba Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat perang Teluk, ada seorang bernama John yang sejak kecil itu bercita-cita menjadi seorang tentara. Jadi setelah dia itu selesai college, maka dia pun melanjutkan dirinya dan mendaftar menjadi tentara Amerika Serikat. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat perang Teluk Januari tahun 1991, maka dia itu terpilih dan dikirim untuk berperang ke sana. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat pertempuran terjadi, mereka itu berhadapan dengan tentara musuh yang begitu kuat. Sehingga pada saat itu komandan mereka itu berteriak, "Mundur!" Maka semua pasukan depan itu terdesak dan terpukul mundur oleh tentara daripada musuh yang ada. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat mereka itu mundur, John itu melihat seorang temannya masuk ke dalam sebuah lubang dan terdesak di sana. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, John pun pergi menjemput temannya itu sambil menembakkan senjatanya kepada musuh. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, dia pun masuk ke dalam lubang itu dan mengangkat keluar temannya itu dari lubang itu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, saat mereka keluar dari lubang itu, sebuah peluru itu bersarang di dada daripada John. Maka matilah John. Bapak Ibu Saudara-saudari, 5 tahun kemudian, ayah dan ibu daripada John itu mengadakan peringatan memorial service untuk John. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, semua teman tentaranya itu diundang dalam satu kebaktian yang luar biasa.
Dan tentunya satu kebaktian yang begitu membanggakan ayah dan ibu daripada John yang diadakan pada saat itu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, teman yang tertolong itu pun datang Bapak Ibu. Tapi masalahnya dia datang dengan waktu yang terlambat. Mulutnya itu dipenuhi dengan bau alkohol. Kemudian dari mulutnya itu keluar perkataan-perkataan yang kotor. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, teman yang ditolong oleh John itu pada dasarnya sudah berhenti dari kemiliteran. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari melihat hal ini. Orang tua daripada John, papa daripada John sangat terkejut sekali. Dan dia baru tahu orang yang ditolongnya itu seperti apa. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat papa daripada John itu berpidato singkat di tengah daripada orang banyak. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat itu papa daripada John dia mengatakan, dan sambil memukul dadanya, dia mengatakan, aku menyesal. Anakku mengorbankan dirinya untuk orang seperti ini. Aku menyesal. Anakku mati untuk orang seperti ini. Pengorbanan yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau mau mengorbankan diri, maka kita korbankan diri untuk orang yang baik. Kalau kita mau mengorbankan diri, maka kita korbankan diri untuk orang yang bisa menghormati, menghargai pengorbanan itu. Kalau kita mengorbankan diri untuk orang yang tidak bisa menghargai, bukankah hal itu sia-sia Bapak Ibu Saudara-saudari? Bapak Ibu Saudara-saudari, saya khawatir kalau Bapa di surga itu juga memukul dadanya melihat engkau dan saya dalam kehidupanmu dan kehidupan saya. Jangan-jangan Bapa di surga juga memukul dadanya sambil berkata, aku menyesal, anakku mengorbankan diri untuk orang-orang seperti ini. Aku menyesal, anakku mengorbankan diri untuk orang-orang seperti ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, saat ini mari kita melihat akan kehidupan kita sendiri. Adakah pada saat Bapa di surga melihat kehidupan kita, Bapa di surga juga pada dasarnya akan berkata seperti Papa daripada John. Bapak Ibu Saudara-saudari, pengorbanan itu telah dilakukan oleh Yesus sebagai gembala yang memberikan nyawanya untuk menggantikan hukuman yang harus kita tanggung di atas kayu salib. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, minggu yang lalu firman Tuhan yang pada dasarnya telah disampaikan kepada kita menyatakan bahwa Yesus datang itu tujuannya supaya kita mempunyai hidup. Dan firman Tuhan juga mengatakan supaya kita mempunyai di dalam kelimpahan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus dia mengorbankan nyawanya untuk kita. Supaya dosa-dosa daripada kita itu ditebus olehnya. Sehingga kita yang dulunya berdosa, kita yang dulunya najis, kita yang dulunya terkutuk Bapak Ibu Saudara-saudari. Dikarenakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka kita bisa menjadi manusia yang baru. Status kita berubah menjadi anak-anak Allah. Kita dibebaskan dari kutuk dan penghukuman kekal yang harus ditanggung oleh diri kita. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mempunyai pengharapan akan hidup yang kekal. Dan bahkan Yesus sendiri sebelum dia naik ke surga dia mengatakan, aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di mana aku berada, di situ kamu berada. Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah yang dikatakan oleh Yesus itu sebagai hidup di dalam segala kelimpahan. Hanya saja Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah Yesus berkorban bagi kita, dan dia itu menjadi gembala bagi kita, domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, hal apa yang harus kita perhatikan? Hal apa yang harus kita lakukan? Supaya pengorbanan daripada Yesus itu tidak menjadi sia-sia.
Dan Allah Bapa tidak merasa menyesal. Yesus telah berkorban untuk orang-orang seperti kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayat firman Tuhan pada pagi hari ini itu mau mengatakan kepada setiap di antara kita bahwa pada dasarnya orang-orang yang percaya selaku domba-domba daripada Yesus itu harus mengenal Yesus selaku gembala dengan mendengarkan suara sang gembala dan mengikuti sang gembala. Firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengatakan bahwa orang percaya selaku domba-domba Yesus itu harus mengenal Yesus selaku gembala dengan mendengarkan suara sang gembala dan mengikuti sang gembala. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kata mengenal di dalam struktur kalimat bahasa asli itu pada dasarnya menggunakan kata perintah atau dikatakan imperatif. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebenarnya yang namanya itu mengenal daripada gembala itu adalah satu keharusan. Hal yang wajib pada dasarnya dilakukan oleh para domba yang percaya kepada Yesus selaku gembala-gembala kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita harus mengenal gembala kita, yaitu Yesus itu. Dan untuk mengenal Yesus selaku gembala kita, ada dua hal yang harus kita lakukan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sesuai dengan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang pertama Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang harus kita lakukan itu adalah kita harus mendengarkan suara sang gembala. Dan yang kedua itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita itu pada dasarnya harus mengikuti sang gembala. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Untuk mengenal Yesus selaku gembala, hal yang pertama kita harus mendengarkan suara sang gembala. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, minggu yang lalu itu saya bercerita tentang pengalaman saya itu memelihara ayam, begitu ya. Dan saat berbicara tentang perihal memelihara ayam ini, ternyata Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayam ini mempunyai satu hal yang khusus di dalam hal mendengar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayam ini pada dasarnya mempunyai hal yang khusus yang bisa kita pelajari di dalam hal mendengar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pernah nggak kita berpikir begini ya? Coba kita kurung beberapa induk ayam yang sudah punya anak. Ya, ataupun yang baru menetaskan anaknya beberapa hari begitu, beberapa induk ayam. Nah, waktu kita kurung, kita tutup pakai kain hitam ataupun yang tidak tembus pandang. Numpang tanya. Pernah enggak kita itu berpikir ya, bisa enggak anak-anak ayam itu pada saat dia mencari induknya dan dia mendekati induknya itu, dia akan mendapatkan induk yang salah pada saat dibuka. Pernah enggak berpikir seperti itu Bapak Ibu? Ya, mungkin kita enggak pernah berpikir seperti itu. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, penelitian ini, pengujian ini pernah dilakukan. Dan jawabannya itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tidak. Mereka akan tetap mendapatkan induk yang benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mungkin kita berpikir ya, bagaimana bisa mereka mendapatkan induk yang benar? Padahal Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita melihat di internet, itu banyak khalayak ramai mengatakan bahwa ayam itu adalah bisa dikatakan unggas yang paling bodoh begitu ya. Karena mungkin itu paling sering dikonsumsi oleh manusia begitu ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rupanya ayam ini di dalam hal mendengar dia mempunyai kekhususan tersendiri. Ayam ini pada saat dia itu ditetaskan oleh sang induk ataupun pada saat dia masih telur Bapak, Ibu, Saudara-saudari, induk ayam ini sering mengeluarkan suara dan berkomunikasi dengan anak-anaknya yang sedang ditetaskan di dalam telur itu. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam satu hari induk ayam itu bisa membolak-balik ya, telur ayam itu sampai 50 kali Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan panas yang cukup dalam penetasan. Dan ternyata Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sejak penetasan, calon anak-anak ayam ini itu sudah mendengarkan suara daripada induknya,
sudah mengerti suara daripada induk mereka dan mempelajari suara daripada induk mereka. Sehingga hari pertama mereka itu tetas Bapak Ibu Saudara-saudari. Mereka sudah mengenal mana itu suara daripada induk mereka atau bukan suara daripada induk mereka Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam kehidupan kita, untuk mengenal Yesus sebagai gembala dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari, maka kita harus mengenal dengan benar suara daripada gembala kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, kata mendengar itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, kata daripada mendengar itu ternyata di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara-saudari, itu diterjemahkan dengan arti mendengarkan untuk mengerti. Itu juga diterjemahkan mentaati, mempelajari. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, selaku orang percaya kepada Tuhan, dan kita yang mengaku Yesus sebagai gembala dalam kehidupan kita, dan kita juga selaku domba-domba daripada Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus mendengar suara Tuhan dengan baik. Dan sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, tentunya kita harus tahu bagaimana cara kita mendengarkan suara Tuhan, supaya kita bisa mengenal, supaya kita bisa mengerti akan suara Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam kebiasaan daripada orang-orang Yahudi Bapak Ibu Saudara-saudari, itu mereka pada dasarnya mempunyai kebiasaan untuk melafalkan firman Tuhan, membaca keluar firman itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat firman itu dibaca, maka firman itu akan didengar oleh telinga. Begitulah mereka caranya mendengarkan firman itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan mereka juga sering menghafalkan keluar firman itu. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya mereka bisa jelas mengerti akan firman ini, mereka juga sering mempelajari, mereka sering meneliti akan firman ini Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga mereka tidak salah mengerti akan firman tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, selaku orang yang percaya, untuk mengenal akan gembala kita dengan baik, maka kita harus sering-sering membaca firman itu dengan suara yang kita keluarkan. Sehingga itu bisa didengar oleh telinga kita. Sehingga itu bisa kita mengerti akan firman itu. Dan untuk lebih jelasnya akan firman ini, tentunya kita juga dituntut untuk mempelajari firman ini Bapak Ibu. Tapi tidak menafsirkannya dengan pikiran dan keinginan kita sendiri. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara-saudari, ya. Pernah itu seorang Bapak pendeta itu sedang bertengkar dengan ibu pendeta. Kebetulan ibu pendetanya juga tamatan teologi, begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat pertengkaran terjadi, itu diawali dengan cerita begini. Pagi-pagi itu ibu pendeta itu membangunkan Pak Pendeta, Pak, tolong dong antar saya ke pajak, ya. Tapi karena mungkin capek, ya, kebetulan hari Senin begitu ya. Jadi Pak Pendeta itu ingin beristirahat lebih banyak, maka Pak Pendeta mengatakan, mama pergi sendiri dah, naik Grab aja deh, begitu ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, ibu pendeta pun merajuk dan mengatakan, kalau papa itu tidak mau mengantar mama itu ke pajak, ya, maka jangan nanti makanan yang saya beli itu kamu mau, ya, ataupun saya tidak akan kasih makanan itu. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara-saudari, maka ibu pendeta pun pergi sendiri ke pasar, kemudian pulang, ya. Waktu pulang itu ibu pendeta itu membeli pisang goreng, ya, dari Pontianak, kesukaan mereka berdua. Dan pada saat itu Pak Pendeta sudah bangun dan mau sarapan pagi. Maka Pak Pendeta pun meminta pisang goreng tersebut. Tapi pada saat Pak Pendeta meminta pisang goreng tersebut, ya, selaku istri tentunya dia juga harus mematuhi suami. Tapi apa yang dikatakan oleh ibu pendeta untuk menolak secara halus kepada suaminya pada saat sang suami meminta pisang goreng. Maka dia mengatakan, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Pak Pendeta ini terkejut, pakai firman Tuhan menolaknya. Kemudian mau tidak mau Pak Pendeta juga mengeluarkan jurusnya. Ya Ma, tapi Tuhan juga berfirman,
Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu mendapatkannya. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Ibu Pendeta berpikir, aduh mau pakai firman apa lagi? Ini untuk membalas si papa. Supaya pada dasarnya ditolak tidak diberikan pisang goreng. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, Ibu Pendeta dia tidak mau kalah, dia katakan ayat firman Tuhan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Waduh, Pak Pendeta juga berpikir, aduh ayat apa lagi ini mau dikeluarkan. Akhirnya Pak Pendeta mengatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Bapak Ibu Saudara-saudari mendengarkan hal itu, maka Ibu Pendeta pun luluh hatinya. Dia terharu, kemudian dia mengambil piring, dia menaruh pisang goreng itu di piring dan dia memberikan kepada sang suami dan mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Bapak Ibu Saudara-saudari bersyukur ya, Semu itu bukan tamatan teologi. Kalau Semu tamatan teologi, Armstrong juga itu berdebat dengan firman begitu ya. Perang firman. Bapak Ibu Saudara-saudari, tentunya firman Tuhan itu bukan berarti itu pada dasarnya kita pergunakan seperti ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, di zaman yang kacau balau ini, kita harus mengerti dengan jelas akan firman Tuhan. Kita harus tahu dengan jelas akan kebenaran firman ini. Kita harus tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan kita tidak salah melangkah di dalam kehidupan kita di dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah hal pertama yang harus kita lakukan untuk mengenal gembala kita. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk mengenal Yesus selaku gembala dalam kehidupan kita. Hal kedua yang harus kita lakukan adalah kita itu harus dituntun oleh sang gembala. Bapak Ibu Saudara-saudari, hal pertama untuk mengenal Yesus tadi selaku gembala, saya sudah jelaskan bahwa kita harus mendengar untuk mengerti. Kita mempelajari perkataan daripada gembala yang ditulis di dalam Alkitab ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari, kata mendengar itu juga mempunyai pengertian mendengarkan dan mentaati perkataan firman Tuhan itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat ini juga sejalan dengan perihal kedua yang harus kita lakukan saat kita mau mengenal Tuhan sebagai gembala kita. Yaitu kita mau dituntun oleh Yesus selaku sang gembala. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kata tuntun ini, itu di dalam bahasa aslinya itu berarti digiring atau ikut dari belakang. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus selaku gembala itu akan membawa para domba itu ke padang rumput hijau. Dia akan menjauhkan kita dari mahara bahaya yang akan mengancam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, semua itu tidak berjalan secara otomatis. Tapi membutuhkan respon kita secara pribadi dari diri kita. Yaitu kita harus mengikuti Yesus dari belakang. Kita harus mau digiring oleh Yesus. Baru kita itu akan mendapatkan keselamatan dalam kehidupan yang diberikan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam dunia penggembalaan domba, sang gembala itu pasti pernah merasakan sang domba itu tidak taat. Tidak mau dituntun oleh gembala. Berjalan berlawanan arah dengan yang dibawa oleh gembala. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, domba ini akan membahayakan dirinya. Domba ini bisa dimangsa oleh binatang buas. Domba ini bisa masuk ke dalam jurang yang akan mengancam nyawanya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, pengalaman seperti ini, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh sang gembala Bapak Ibu Saudara-saudari? Biasanya gembala akan memperlakukan domba ini berulang-ulang. Dia akan mengembalikan domba ini pada kawanan domba. Dia akan beberapa kali melakukan hal yang sama Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi sering sekali domba yang nakal ini Bapak Ibu Saudara-saudari, dia tidak mengerti dengan baik maksud daripada sang gembala.
Biasanya dia akan keluar lagi daripada kerumunan dan dia akan masuk di dalam bahaya. Dan sampai akhirnya setelah beberapa kali berulang-ulang gembala itu mengembalikan dan domba yang jahat ini tetap keluar daripada kerumunan. Apa yang akan dilakukan oleh segembala? Maka gembala itu pada dasarnya akan mematahkan kaki daripada domba. Dan tentunya pada saat itu domba akan merintih kesakitan. Tapi pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, maka gembala itu akan membalut sang domba. Gembala itu akan menggendong sang domba saat berjalan. Dia akan menyuapi sang domba itu saat makan rumput, sehingga dia itu tidak akan terinjak lukanya oleh kawanan domba yang lain. Dan biasanya pada saat berjalan ataupun digendong oleh gembala, pada saat domba ini haus Bapak Ibu Saudara-saudari, biasanya dia akan menjilat keringat yang keluar dari tubuh daripada gembala untuk menghilangkan rasa hausnya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, masa-masa seperti ini, domba itu akan merasakan perhatian daripada gembala itu. Dan pada saat domba tersebut itu sembuh Bapak Ibu Saudara-saudari, dan gembala membuka balutan luka, tapi domba ini itu pada dasarnya tidak akan berjalan jauh lagi daripada gembala. Dia akan terus mendekatkan diri kepada gembala. Dia terus akan melengkekkan dirinya ke badan daripada gembala. Bapak Ibu Saudara-saudari, sesungguhnya inilah maksud daripada gembala. Supaya para domba itu mengikutinya dari belakang. Taat untuk digiring sang gembala. Sehingga kita bisa terhindar dari yang namanya maut dan kebinasaan. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat sekarang ini, apa saja yang Anda sedang alami, apapun keadaan Anda harus tahu bahwa Tuhan tidak sedang meninggalkan Anda. Mungkin kita yang berjalan jauh daripada Tuhan, sehingga kita sedang menghadapi bahaya yang ada di sekitar kita pada saat kita tidak dekat kepada Tuhan. Atau di masa-masa sekarang ini, kita sedang mengalami yang namanya kaki yang patah dalam perawatan penggembalaan Tuhan. Sebagai teguran dalam ketidaktaatan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat-saat seperti ini, Tuhan itu menuntut ketaatan kita. Supaya kita itu bisa dituntun oleh Dia selaku gembala. Kita itu pada dasarnya mau mengikuti Yesus selaku gembala. Digiring oleh Yesus. Dan percayalah, firman Tuhan mengatakan kita akan mendapatkan kelegaan. Kita akan mendapatkan kelepasan. Bahkan kita akan masuk ke dalam padang rumput hijau. Ini adalah undangan dan ajakan supaya kita bisa menerima Yesus sebagai gembala di dalam kehidupan kita. Dan kita dituntun oleh sang gembala agung ini untuk mendapatkan keselamatan dalam kehidupan dunia ini dan di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara-saudari, beberapa minggu yang lalu itu saya pernah bercerita bahwa di masa-masa seperti ini, masa-masa kalau di Medan itu sering orang banyak goes begitu ya. Jadi saya sudah memperbaiki semua sepeda yang ada di rumah dan memang kami sering kalau saya ada di Medan itu setiap sore pasti kami goes bersama begitu ya. Kadang kami goes dengan 4 orang itu dengan 3 sepeda. Atau ya terkadang saya akan naik sepeda motor, anak-anak dan istri itu naik sepeda begitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat masa-masa goes ini, saya mendapati Bapak Ibu, ternyata si Alvin, anak saya yang paling kecil itu, dan juga si Enwi, pada saat saya bawa untuk goes di jalanan besar atau jalan raya, mereka masih belum mengetahui aturan-aturan yang ada Bapak Ibu. Dan bahkan suatu hari Selasa yang lalu itu kami keluar goes bersama ya. Kebetulan memang kami bertiga, Semu itu membonceng si Alvin yang kecil begitu ya. Saya itu pakai sepeda yang agak besar dan juga si Enwi itu pakai sepeda si Alvin yang kecil begitu. Dan Bapak Ibu pada saat keluar itu ada seorang ibu mengatakan, Pak itu anak Bapak ya? Ya Bu, kenapa? Itu diajarin, tadi hampir ditabrak sepeda. Hampir ditabrak sepeda motor.
Waduh, dalam hati saya bersyukur ya, masih tidak apa-apa begitu. Kemudian saya tanya kepada Alvin, Alvin benar ya tadi mau ditabrak? Iya Pak. Kemudian akhirnya semu yang pada dasarnya itu membonceng Alvin, saya katakan oke, saya yang bonceng Alvin begitu. Dan dia ada di belakang saya. Kebetulan sepedanya itu seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Itu di belakangnya itu bisa berdiri begitu ya. Ada apa namanya? Ada apa itu 2 palang berdirinya begitu ya. Kemudian waktu saya bonceng dia itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sebenarnya saya itu sedang mau mengarahkan dia. Dan saya itu pada dasarnya mau menuntun dia bagaimana bersepeda di jalan besar. Jadi pada saat itu saya katakan, "Nak, jumpa persimpangan itu harus berhenti, lihat kanan kiri dulu. Kemudian kalau misalnya berpapasan dengan sepeda motor, kalau tidak bisa stabil turunkan kaki, ya. Berhenti dulu supaya jangan tidak seimbang terjatuh, bisa terjadi kecelakaan." Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, sepanjang sore itu saya terus membimbingnya di dalam melakukan ataupun bersepeda yang benar. Dan hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari sudah saya lakukan sebelumnya kepada Enwi ketika kami berkendara sepeda 2 orang. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada pagi hari ini sesungguhnya demikian juga hati daripada Yesus itu mau berbicara kepada kita. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, saat kita telah mempercayakan diri kepadanya, Yesus itu menganggap kita dan kita itu menganggap Yesus sebagai gembala di dalam kehidupan kita. Maka kita harus mendengarkan suaranya. Kita harus mau dipimpin olehnya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup kita akan selamat. Di dalam kehidupan hubungan suami istri kita akan berjalan dengan baik. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, hubungan orang tua dengan anak akan berjalan dengan baik. Dan ada satu hal lagi yang terpenting Bapak Ibu Saudara-saudari. Percayalah bahwa Allah Bapa tidak akan memukul dadanya. Dan tidak akan mengatakan, sia-sia anakku berkorban bagi orang-orang ini. Pada saat kita mengaku Yesus sebagai gembala kita, maka kita harus mendengarkan suara Tuhan. Dan kita harus mau dituntun olehnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini kami ditegur oleh firman Tuhan. Yang mengingatkan kami bahwa Engkau selaku gembala, Engkau sudah berjalan di depan kami. Bahkan Engkau mengorbankan nyawa-Mu untuk keselamatan kami Tuhan. Dan itulah anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami ketika Engkau mati di atas kayu salib, menggantikan kami untuk menebus dosa kami. Pada pagi hari ini juga kami diingatkan, kami orang-orang yang sudah ditebus, apakah kami layak ditebus? Dan pada pagi hari ini juga kami diingatkan, jangan-jangan Allah Bapa memukul dadanya dan mengatakan sia-sia anakku mati bagi orang-orang ini. Tuhan, ajari kami menjadi domba-domba Tuhan yang mau mendengarkan firman-Mu sehingga kami itu mengenal Engkau. Ajari kami sebagai domba-domba Tuhan yang mau taat ketika dituntun oleh Engkau. Sehingga kami tidak mengalami patah kaki. Sebagai satu masa pengajaran daripada Tuhan, didikan daripada Tuhan. Dan kami tidak perlu merintih kesakitan. Tapi ajari kami supaya kami taat dalam hati dan pikiran kami sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, kami hidup di masa yang kacau balau ini. Masa-masa tidak ada pengharapan di saat-saat seperti ini. Tapi karena Engkau adalah gembala kami, hati kami merasa nyaman. Karena janji Tuhan juga mengatakan Engkau akan memimpin kami keluar masuk ke dalam rumput hijau.
satu tempat yang nyaman, satu tempat yang tenang. Kami tahu Tuhan, pengharapan kami bukan di dunia ini. Kehidupan kami yang kekal bukan di dunia ini. Tapi Tuhan juga tolong kami, lindungi kami Tuhan. Supaya kami itu dijauhkan dari semua mara bahaya yang ada di dunia ini. Tolong kami untuk semua permasalahan kami bisa diselesaikan ketika kami mau taat kepada Engkau. Berkati untuk setiap jemaat yang ada dalam kehidupan kami dan permasalahan kami Tuhan. Mungkin mereka mengalami persoalan permasalahan karena berjalan jauh dari kelompok domba Tuhan, dari tuntunan Tuhan. Mereka sedang menghadapi bahaya karena mereka meninggalkan Engkau. Tolong Kau selamatkan kami Tuhan, kembalikan kami kepada kumpulan domba-Mu, sehingga kami ada dalam perlindungan-Mu. Dan jangan-jangan kami juga ada yang sedang mengalami patah kaki karena didikan daripada Tuhan. Ampuni kami. Kami mau bertobat Tuhan, dan kami mau supaya dipulihkan dan taat kepada didikan-Mu. Tuhan, pada masa seperti ini juga kami terus berdoa untuk setiap jemaat yang ada. Tuhan yang tolong, jauhkan kami dari bahaya pandemi yang ada. Tuhan juga yang tolong supaya kami segera bisa menyelesaikan pandemi ini, bisa segera selesai. Dan juga untuk obat yang ada bisa segera ditemukan dan vaksin yang ada itu segera bisa dipakai Tuhan. Selamatkan dunia ini Tuhan. Dan pada saat ini kami juga terus berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit. Terlebih khusus Ibu Diana, Tuhan juga yang berikan kekuatan, penghiburan, kesembuhan. Untuk Aitani juga berikan kekuatan. Untuk Ai Julina, Aceh Wijaya, Tuhan juga berikan kekuatan dalam kelemahan tubuh mereka. Dan siapapun yang sakit Tuhan yang sembuhkan dan hiburkan Tuhan. Untuk setiap jemaat Tuhan yang berkati, jaga kami, berkati dalam segala usaha dan aktivitas kami. Dan juga untuk Pak Miduk yang jauh di sana, bersama dengan Ibu dan juga Ibu Kristina, Tuhan juga yang terus menjaga mereka dalam keberadaan mereka dimanapun mereka berada, dan juga di dalam aktivitas mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人主尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。普天之下，万国万民，齐声赞美不这神灵，三位一体，同用同住，万有之言，万福之本。Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan。但愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱与圣灵的感动常与我们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita, shalom. Jaya,